Pernikahan yang tak kuinginkan karena utang ayah. Tapi, malam pertama aku syok saat ia membuka. Namaku Ernie. Aku baru saja lulus dari salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya, dan sejak 3 bulan lalu aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah bank di Probolinggo. Pekerjaanku sederhana, tapi cukup membuatku bangga karena ini adalah langkah pertamaku menuju dunia dewasa. Setiap pagi, aku berangkat dengan seragam rapi dan wajah penuh harapan. Namun, semua itu mulai berubah saat kabar buruk datang tanpa peringatan. Ayah meninggal 2 minggu yang lalu. Dia bukan hanya ayah, tapi juga pahlawan keluarga kami. Beliau selalu mencoba segala cara untuk memberikan yang terbaik bagi ibuku, Bu, Rohma, dan aku. Namun usaha bisnis kecil-kecilannya, yang dulu sempat menghasilkan cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akhirnya runtuh. Ayah tidak pernah menceritakan masalahnya secara detail, tapi aku tahu dia sedang berusaha keras menutupi utang-utangnya. Aku bahkan ingat bagaimana beliau sering bergumam sendiri di malam hari, duduk di depan meja dapur sambil menatap angka-angka di kertas-kertas rekening. Ketika ayah tiada, barulah aku menyadari betapa besar lubang yang dia tinggalkan. Bukan hanya rasa kehilangan yang mendalam, tapi juga utang yang tak terbayangkan besarnya. Bank tempat aku bekerja ternyata menjadi salah satu kreditur utama ayah. Setelah kematiannya, manajemen bank mulai menghubungi kami untuk membahas soal utang tersebut. Awalnya, mereka sopan dan memberikan waktu kepada keluarga kami untuk melunasinya. Tapi seminggu setelah pemakaman, tekanan mulai meningkat. Mereka mengirim surat resmi yang menyebutkan bahwa jika utang tidak dilunasi dalam waktu 3 bulan, rumah kami akan disita. Aku masih bisa merasakan dinginnya lantai ruang tamu ketika Bu Rohma memanggilku ke sampingnya suatu sore. Ibu tampak lebih tua dari biasanya. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca, dan tangannya gemetar saat memegang secangkir teh hangat yang bahkan belum disentuhnya. "Ernie," katanya pelan. Suaranya hampir seperti bisikan. Ibu tidak tahu lagi harus berbuat apa. Aku diam saja, membiarkan ibu melanjutkan ceritanya. Dengan suara parau, dia menjelaskan bahwa jumlah utang ayah jauh lebih besar daripada yang kami bayangkan. Rumah, satu-satunya aset berharga yang kami miliki, akan diambil alih oleh bank jika kami tidak bisa melunasinya. Aku merasakan dadaku sesak, napasku tersendat. Semua impian tentang masa depan, tentang karier yang cemerlang, tentang kehidupan mandiri, terasa begitu rapuh sekarang. Lalu, beberapa hari kemudian, Pak Adi, manajer senior di bank tempat aku, bekerja, mengundang ibu dan aku ke kantornya. Ketika pertama kali bertemu dengannya, aku merasa ngeri. Dia adalah pria paruh baya dengan sikap tegas dan tatapan mata yang menusuk. Rambutnya sudah mulai beruban, tapi posturnya tegap dan auranya sangat mengintimidasi. Namun, di balik ekspresi dinginnya, ada sesuatu yang tidak bisa aku deskripsikan. Seperti kesedihan. Pak Adi duduk di balik meja kerjanya dengan dokumen-dokumen utang ayah tersebar di atas meja. Dia menatap kami bergantian, lalu berkata dengan nada datar, "Saya tahu situasi kalian sulit. Saya juga tahu bahwa keluarga kalian tidak punya banyak pilihan." Jantungku berdegup kencang. Apa yang akan dia katakan selanjutnya? Akan tetapi, lanjutnya, "Saya punya solusi. Kalian bisa melunasi utang ini tanpa harus kehilangan rumah." Ibu dan aku saling pandang, bingung. Solusi apa yang dimaksud? Solusinya adalah pernikahan, katanya akhirnya. Suaranya tetap tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan cuaca atau rencana liburan. Aku merasa seperti disambar petir. Pernikahan? Untuk melunasi utang? Aku hampir tertawa. Tapi entah kenapa suaraku tercekat di tenggorokan. Ini pasti lelucon, pikirku. Tapi ketika aku melihat ekspresi serius Pak Adi, aku sadar bahwa dia benar-benar serius. "Ibu Ernie," katanya, menatap ibuku langsung. "Saya bersedia menikahi Ernie. Sebagai gantinya, utang keluarga Anda akan lunas. Saya juga akan memberikan dukungan finansial tambahan agar kehidupan kalian lebih stabil." Aku ingin berteriak, ingin menolak mentah-mentah ide gila itu.
Tapi aku tidak bisa. Mata ibu memohon padaku. Air mata mengalir di pipinya. "Ernie, tolong," katanya, suaranya bergetar. "Ini demi keluarga kita." Malam itu, aku pulang ke rumah dengan perasaan kosong. Otakku dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Apakah aku benar-benar harus mengorbankan hidupku demi utang ayah? Apakah ini adil? Mengapa nasib keluargaku begitu buruk? Dan yang paling penting, siapakah sebenarnya Pak Adi? Kenapa dia mau membantu kami dengan cara seperti ini? Aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Gadis muda berusia 22 tahun yang baru saja memulai hidup dewasa, tapi sudah harus menghadapi beban yang begitu berat. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak punya banyak pilihan. Esok harinya, aku memberi jawaban. Aku setuju untuk menikah dengan Pak Adi. Bukan karena aku menginginkannya, tapi karena aku merasa tidak punya pilihan lain. Di dalam hatiku, aku tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Hari-hari setelah keputusanku untuk menerima tawaran Pak Adi, terasa seperti mimpi buruk yang tidak kunjung berakhir. Setiap kali aku bangun di pagi hari, aku harus menghadapi kenyataan bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku bukan lagi gadis muda yang bebas bermimpi tentang masa depan. Aku sekarang adalah seorang calon istri dari seorang pria yang bahkan tidak pernah kucintai atau kenal dengan baik. Semua ini terjadi begitu cepat, seperti badai yang datang tanpa peringatan dan merobohkan segalanya. Pak Adi tampaknya sangat terorganisir dalam urusan pernikahan ini. Dia langsung mengatur segala sesuatunya. Dari tanggal pernikahan hingga detail resepsi. Aku hanya menjadi penonton dalam drama yang sedang berlangsung. Seseorang yang tidak memiliki kendali atas apapun. Kadang-kadang, aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku tidak ingin semua ini. Tapi bagaimana bisa? Setiap kali aku membuka mulut, bayangan rumah kami yang akan disita selalu muncul di benakku. Aku tidak bisa egois. Aku tidak bisa meninggalkan ibuku sendirian. Bu Rohma, ibuku, tampak lebih tenang sejak keputusan itu dibuat. Dia sering duduk di kursi goyang di halaman belakang, menatap langit dengan senyum tipis di wajahnya. Aku tahu dia merasa lega karena masalah utang sudah terselesaikan, tapi aku juga melihat ada rasa bersalah di matanya. Dia mungkin merasa bersalah karena memaksaku melakukan ini. Namun, dia tidak pernah berkata apa-apa. Kami jarang membicarakan pernikahan ini secara mendalam. Sepertinya, kami berdua takut membahasnya. 1 minggu sebelum hari pernikahan, Pak Adi mengundangku ke kantornya. Ini pertama kalinya kami bertemu setelah percakapan singkat tentang kesepakatan itu. Dia duduk di balik meja kerjanya, memandangiku dengan tatapan yang sulit aku artikan. Ada sesuatu di matanya. Kedalaman yang membuatku merasa tidak nyaman tapi juga sedikit penasaran. "Ernie," katanya pelan, "bagaimana kabarmu?" Aku hampir tertawa mendengar pertanyaannya. Kabarku? Bagaimana mungkin dia menanyakan hal itu seolah-olah semuanya baik-baik saja? Aku hanya mengangguk singkat, tidak tahu harus menjawab apa. Dia melanjutkan, "Aku tahu ini tidak mudah untukmu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan memaksamu untuk mencintaiku. Aku hanya ingin kita saling menghormati." Aku menatapnya, terkejut. Kata-katanya terdengar begitu tulus, begitu jujur. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi lain dari pria yang selama ini kutakuti. Dia bukan monster yang ingin menguasai hidupku. Dia hanya seorang pria yang mencoba melakukan sesuatu yang menurutnya benar. Namun, meskipun kata-katanya terdengar menenangkan, hatiku tetap dingin. Bagaimana bisa aku menghormati seseorang yang hampir membeli diriku demi melunasi utang keluargaku? Ketika hari pernikahan tiba, aku merasa seperti robot. Aku bangun pagi-pagi, mandi, dan mengenakan gaun pengantin yang dipilih oleh Bu Rohma. Gaun itu indah, berwarna putih dengan rendah halus yang menghiasi bagian leher dan lengan. Tapi aku tidak merasa cantik. Aku merasa kosong. Ketika aku melihat bayanganku di cermin,
Mataku terlihat redup, seperti lampu yang kehabisan daya. Resepsi pernikahan diadakan di sebuah gedung sederhana di pusat kota Probolinggo. Hanya ada beberapa tamu, keluarga dekat, teman-teman kantor, dan beberapa tetangga. Suasananya tenang, tidak ada kegembiraan seperti yang biasanya terlihat di acara pernikahan. Bahkan musik yang dimainkan terdengar muram, seperti lagu pengantar, tidur yang diputar ulang-ulang. Aku berdiri di samping Pak Adi, merasakan tubuhku kaku seperti patung. Dia mengenakan setelan hitam yang rapi, dengan dasi biru tua yang membuatnya terlihat lebih muda dari usianya. Dia tersenyum tipis ketika orang-orang memberikan ucapan selamat, tapi aku bisa melihat ada sedikit ketegangan di wajahnya. Mungkin dia juga gugup, pikirku. Saat acara berlangsung, aku mendengar desas-desus dari para tamu. Beberapa dari mereka membicarakan Pak Adi tentang masa lalunya yang misterius. Aku mendengar bahwa dia adalah seorang duda tanpa anak, tapi tidak ada yang tahu pasti alasan perceraian atau kehidupan pribadinya. Ada yang bilang dia terlalu sibuk dengan pekerjaan, ada juga yang mengatakan bahwa mantan istrinya meninggalkannya demi pria lain. Aku mencoba mengabaikan semua itu, tapi rasa penasaranku semakin besar. Siapa sebenarnya pria ini? Mengapa dia mau menikahiku, seorang gadis yang tidak ia cintai? Setelah acara selesai, kami pulang ke rumah baru kami, sebuah apartemen sederhana di pinggir kota yang disiapkan oleh Pak Adi. Di dalam mobil, hening menyelimuti kami. Aku duduk di kursi penumpang, menatap jalan di luar jendela tanpa benar-benar melihatnya. Pikiranku dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa aku jawab. Ketika kami sampai di apartemen, Pak Adi membukakan pintu untukku. Apartemen itu cukup luas, dengan furnitur modern yang terlihat baru. Tapi bagi aku, tempat itu terasa asing dan dingin. Aku masuk ke kamar tidur, menatap tempat tidur besar yang belum pernah kugunakan. Ini adalah malam pertamaku sebagai istri Pak Adi. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Haruskah aku menunggunya? Haruskah aku pura-pura tertidur? Beberapa saat kemudian, aku mendengar suara langkah kakinya mendekat. Jantungku berdegup kencang, napasku tersendat. Aku menutup mata, berharap semuanya akan berakhir dengan cepat. Tapi, ketika dia masuk ke kamar, aku tidak mendengar suara kasar atau gerakan agresif. Sebaliknya, aku mendengar suaranya yang lembut. "Ernie," katanya pelan, "kamu tidak perlu takut. Aku tidak akan memaksa apapun. Kita bisa melakukannya perlahan-lahan." Aku membuka mata, menatapnya dengan bingung. Apa maksudnya? Kenapa dia bersikap begitu baik padaku? Bukankah dia bisa saja memanfaatkan situasi ini untuk keuntungannya sendiri? Dia duduk di tepi tempat tidur, menatapku dengan ekspresi yang sulit aku deskripsikan. Ada kelembutan di matanya, tapi juga sedikit kesedihan. "Aku tahu kamu tidak ingin ini," katanya lagi. "Tapi aku berjanji akan menjaga kamu. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak tahu harus berkata apa." Kata-katanya terdengar begitu tulus, begitu jujur. Untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit lega. Mungkin, hanya mungkin, pernikahan ini tidak akan seburuk yang aku bayangkan. Namun, meskipun ada sedikit kehangatan dalam sikapnya, aku masih merasa ragu. Apakah ini benar-benar permulaan dari sesuatu yang baru? Atau hanya awal dari beban lain yang harus kutanggung? Aku tidak tahu. Yang pasti, malam itu aku tidur dengan perasaan campur aduk, antara ketakutan, kebingungan, dan sedikit harapan. Esok harinya, aku bangun dengan sinar matahari yang masuk melalui celah tirai. Aku menatap langit-langit, merenungkan apa yang telah terjadi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, pernikahan ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang harus kuhadapi dengan cara apapun. Malam pertama itu menjadi titik balik dalam hidupku, meskipun aku tidak langsung menyadarinya saat itu. Aku masih ingat betapa kaku tubuhku ketika Pak Adi duduk di tepi tempat tidur, menatapku dengan tatapan yang sulit aku artikan. Dia tidak menyentuhku, tidak memaksaku untuk melakukan apapun. Dia hanya duduk di sana,
berbicara dengan suara pelan dan penuh pengertian. Tapi justru itulah yang membuatku merasa lebih bingung daripada jika dia bersikap kasar atau agresif. "Apa maksudmu?" tanyaku akhirnya. Suaraku terdengar serak seperti orang yang baru bangun tidur. Kenapa kamu bersikap seperti ini?" Pak Adi tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. "Karena aku tahu kamu tidak ingin ini," katanya pelan. "Aku tidak akan memaksamu untuk mencintaiku, Ernie. Aku hanya ingin kita bisa saling menghormati." Aku menatapnya, hatiku dipenuhi rasa campur aduk. Di satu sisi, aku merasa lega karena dia tidak berniat memanfaatkan situasi ini. Tapi di sisi lain, kata-katanya meninggalkan banyak pertanyaan di benakku. Mengapa dia begitu baik padaku? Apakah ini hanya topeng yang akan hilang seiring waktu? Atau apakah ada alasan lain di balik sikapnya? "Kenapa kamu mau menikahiku?" tanyaku lagi. Kali ini lebih berani. "Apa hubunganmu dengan keluargaku?" Dia diam sejenak, seolah-olah sedang mempertimbangkan jawabannya. Lalu dia berkata, "Aku mengenal ayahmu. Kami pernah bekerja sama beberapa tahun lalu, meskipun tidak terlalu dekat. Ketika aku mendengar tentang utang keluargamu, aku merasa bertanggung jawab. Aku tidak ingin melihat rumah kalian disita. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan di balik kata-katanya. Ada nada kelembutan dalam suaranya, tapi juga sedikit kesedihan. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi rasa lelah dan kebingunganku membuatku memilih untuk diam. Akhirnya, malam itu berlalu tanpa insiden. Aku tertidur dengan pikiran yang penuh pertanyaan, dan ketika aku bangun keesokan harinya, Pak Adi sudah tidak ada di kamar. Dia meninggalkan secarik catatan di meja makan, mengatakan bahwa dia harus pergi ke kantor lebih awal dan akan pulang malam nanti. Hari-hari pertama setelah pernikahan berjalan dengan pola yang hampir sama. Pak Adi sangat sibuk dengan pekerjaannya, dan aku menghabiskan sebagian besar waktuku sendirian di apartemen. Aku mulai menjelajahi ruangan-ruangan, mencoba memahami siapa pria yang sekarang menjadi suamiku. Apartemennya terlihat modern dan nyaman, tapi ada sesuatu yang aneh. Tidak ada foto keluarga atau barang-barang pribadi yang memberikan gambaran tentang kehidupannya sebelumnya. Suatu sore, ketika aku sedang membersihkan lemari di ruang tamu, aku menemukan sebuah album tua yang tersembunyi di balik tumpukan majalah. Penasaran, aku membukanya. Di dalamnya ada foto-foto Pak Adi bersama seorang wanita cantik yang sepertinya adalah mantan istrinya. Mereka tampak bahagia di foto-foto itu, tersenyum lebar, berpegangan tangan, bahkan ada satu foto mereka sedang berlibur di pantai. Tapi, ada sesuatu yang aneh dalam ekspresi Pak Adi. Matanya terlihat kosong, seolah-olah dia sedang berusaha keras untuk terlihat bahagia. Aku merasa gelisah. Siapa wanita itu? Apa yang terjadi pada pernikahan mereka? Dan yang paling penting, mengapa Pak Adi tidak pernah membicarakannya? Beberapa hari kemudian, aku mencoba mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu Pak Adi. Aku mulai berbincang-bincang dengan teman-teman kantorku, mencoba menggali informasi tanpa terlihat terlalu penasaran. Salah satu rekan kerjaku, Mbak Yuni, akhirnya memberitahuku sesuatu yang mengejutkan. Pak Adi pernah menikah sebelumnya, katanya pelan, seolah-olah takut didengar orang lain. Tapi istrinya meninggalkannya beberapa tahun lalu. Katanya, dia selingkuh dan menikahi pria lain. Aku merasakan dadaku sesak mendengar cerita itu. Jadi, inilah alasan mengapa Pak Adi tampak begitu dingin dan tertutup. Dia pernah mengalami patah hati yang begitu dalam, sehingga dia memutuskan untuk menjauh dari cinta. Tapi jika demikian, mengapa dia mau menikahiku? Apakah ini hanya soal tanggung jawab? Atau ada alasan lain? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku, sampai akhirnya aku memutuskan untuk menghadapinya secara langsung. Suatu malam ketika Pak Adi pulang dari kantor, aku menghentikannya di ruang tamu. "Pak Adi," kataku pelan, "aku ingin bicara." Dia menatapku dengan heran, lalu duduk di sofa. "Ada apa, Ernie?" Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. "Aku menemukan album fotomu," kataku akhirnya.
Aku melihat fotomu dengan mantan istrimu. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Wajahnya berubah seketika. Ada kilatan emosi yang cepat muncul dan menghilang di matanya. Dia diam sejenak, lalu menghela napas panjang. Namanya Lina, katanya pelan. Kami menikah selama 5 tahun. Tapi pada akhirnya, dia memilih pria lain. Pria yang lebih muda, lebih kaya, lebih segalanya dariku. Aku merasa hatiku mencelos mendengar ceritanya. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya dicampakkan oleh orang yang paling kamu cintai. Tapi ada satu hal yang masih menggangguku. Kalau begitu, kenapa kamu mau menikahiku? Tanyaku lagi. Apakah ini hanya soal utang keluargaku? Dia menatapku lama, seolah-olah sedang mempertimbangkan jawabannya. Lalu dia berkata, "Aku melihat dirimu di mata ayahmu, Ernie. Kamu mirip sekali dengannya. Keras kepala, penuh semangat, tapi juga rapuh di dalam. Aku tidak ingin melihatmu kecewa, seperti yang pernah kulihat di matanya." Aku terdiam. Tidak tahu harus berkata apa. Kata-katanya terdengar begitu tulus, begitu dalam. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar transaksi dalam pernikahan ini. Mungkin, hanya mungkin, ada benih-benih rasa yang mulai tumbuh di antara kami. Namun, meskipun ada sedikit kehangatan dalam sikapnya, aku masih merasa ragu. Apakah ini benar-benar permulaan dari sesuatu yang baru? Atau hanya ilusi yang akan memudar seiring waktu? Aku tidak tahu. Yang pasti, malam itu aku tidur dengan perasaan yang sedikit lebih ringan. Meskipun masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Setelah malam itu, hubunganku dengan Pak Adi mulai berubah. Meskipun perubahan itu terjadi secara perlahan. Aku mulai melihat sisi lain dari pria yang selama ini kutakuti dan kucurigai. Dia bukan hanya seorang manajer bank yang tegas dan misterius, tapi juga seorang pria yang memiliki luka mendalam di masa lalunya. Luka yang membuatnya tertutup, namun juga memberinya kelembutan yang tak terduga. Setiap hari, aku mencoba lebih memahami dirinya. Kami mulai menghabiskan waktu bersama di apartemen, meskipun percakapan kami masih terbatas pada topik-topik ringan seperti pekerjaan atau makanan. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia berbicara denganku. Matanya tidak lagi terlihat kosong seperti dulu. Sebaliknya, ada kedalaman dalam tatapannya. Kedalaman yang membuatku penasaran, tapi juga sedikit takut. Suatu sore, saat aku sedang membaca buku di ruang tamu, Pak Adi tiba-tiba duduk di sampingku. Dia menatapku dengan ekspresi serius, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu yang penting. "Ernie," katanya pelan, "aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah berniat untuk menyakitimu." Aku menatapnya, bingung. "Kenapa kamu bilang begitu?" Dia tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. "Karena aku tahu kamu mungkin masih ragu tentang semua ini. Tentang pernikahan kita, tentang aku." Aku diam sejenak, merenungkan kata-katanya. Memang benar, aku masih ragu. Meskipun sikapnya semakin baik, aku tidak bisa sepenuhnya melupakan fakta bahwa pernikahan ini dimulai karena utang keluargaku. Tapi aku juga tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang mulai berubah di dalam hatiku. Ada rasa hormat yang tumbuh, perlahan-lahan, bahkan mungkin rasa kagum. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku melakukan ini bukan karena aku merasa terjebak," lanjutnya. "Aku melakukannya karena aku ingin membantu keluargamu. Dan karena aku merasa ada sesuatu yang spesial tentangmu." Aku merasa jantungku berdegup kencang mendengar kata-katanya. Apakah dia benar-benar mulai merasakan sesuatu padaku? Atau apakah ini hanya cara dia untuk membuatku merasa lebih nyaman? Namun, pertanyaan-pertanyaan itu tidak berhenti sampai di situ. Beberapa hari kemudian aku menemukan sesuatu yang membuatku semakin penasaran tentang masa lalu Pak Adi. Saat membersihkan lemari di kamarnya, aku menemukan sebuah kotak kecil yang tersembunyi di balik tumpukan pakaian. Penasaran, aku membukanya dan menemukan beberapa surat tua di dalamnya. Surat-surat itu ditulis oleh mantan istrinya, Lina.
Isinya dipenuhi dengan kata-kata cinta yang penuh semangat, tapi juga ada nada frustrasi di beberapa bagian. Salah satu, suratnya berbunyi, "Adi, aku mencintaimu. Tapi aku tidak bisa hidup seperti ini terus-menerus. Kita jarang bertemu, dan ketika kita bertemu, kamu selalu terlihat begitu dingin. Aku butuh lebih dari ini. Aku butuh seseorang yang bisa membuatku merasa hidup." Aku merasa dadaku sesak membaca surat itu. Jadi, inilah alasan sebenarnya mengapa Lina meninggalkan Pak Adi. Bukan hanya karena dia selingkuh atau menemukan pria lain, tapi karena dia merasa hubungan mereka sudah tidak bisa diselamatkan. Dia merasa tidak dicintai. Namun, ada satu hal yang menggangguku. Jika Lina merasa begitu, kenapa Pak Adi tampak begitu hancur setelah perceraiannya? Apakah dia mencintainya lebih dari yang dia tunjukkan? Aku memutuskan untuk bertanya langsung padanya. Malam itu, ketika dia pulang dari kantor, aku menghentikannya di ruang tamu. "Pak Adi," kataku pelan. Aku menemukan surat-surat Lina. Wajahnya berubah seketika. Ada kilatan kejut, tapi juga sedikit kemarahan di matanya. "Kenapa kamu mencari-cari barang pribadiku?" Tanyanya, suaranya sedikit lebih keras dari biasanya. Aku merasa gugup, tapi aku tetap melanjutkan. "Aku hanya ingin tahu lebih banyak tentangmu. Aku ingin mengerti." Dia menghela napas panjang, lalu duduk di sofa. "Baiklah," katanya akhirnya. "Aku akan memberitahumu, tapi kamu harus janji tidak akan membicarakannya lagi." Aku mengangguk, menunggu dengan tegang. "Lina adalah wanita yang sangat istimewa bagiku," katanya pelan. "Aku mencintainya lebih dari apapun, tapi aku tidak pernah bisa menunjukkannya. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu takut untuk membuka diri. Aku pikir, dengan memberikan segala yang dia butuhkan secara materi, aku sudah cukup. Tapi ternyata, itu tidak cukup." Aku merasakan hatiku mencelos mendengar ceritanya. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya mencintai seseorang, tapi tidak bisa menunjukkannya. Aku juga tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya kehilangan orang yang paling kamu cintai karena keegoisanmu sendiri. "Jadi, kenapa kamu mau menikahiku?" Tanyaku lagi. "Apakah kamu takut merasakan sakit itu lagi?" Dia menatapku lama, seolah-olah sedang mempertimbangkan jawabannya. Lalu dia berkata, "Aku tidak tahu, Ernie. Mungkin aku takut. Tapi aku juga merasa ada sesuatu yang berbeda tentangmu. Kamu membuatku ingin mencoba lagi." Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Kata-katanya terdengar begitu tulus, begitu dalam. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang tanggung jawab atau utang keluargaku. Ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Sesuatu yang mungkin bisa menjadi awal dari sesuatu yang baru. Namun, meskipun ada sedikit kehangatan dalam sikapnya, aku masih merasa ragu. Apakah ini benar-benar permulaan dari sesuatu yang baru? Atau hanya ilusi yang akan memudar seiring waktu? Aku tidak tahu. Yang pasti, malam itu aku tidur dengan perasaan yang sedikit lebih ringan. Meskipun masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, hari-hari berikutnya setelah percakapan itu menjadi titik balik lain dalam hidupku. Aku mulai melihat Pak Adi bukan hanya sebagai pria yang menikahiku demi tanggung jawab, tapi juga sebagai seseorang yang memiliki luka mendalam dan keinginan untuk memperbaiki dirinya. Dia tidak sempurna, jauh dari itu. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang membuatku merasa ia layak diberi kesempatan. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil tentangnya. Cara dia tersenyum ketika aku menyajikan makan malam, meskipun masakanku seringkali kurang matang atau terlalu asin. Cara dia selalu menawarkan bantuan ketika aku tampak kewalahan dengan pekerjaan rumah. Bahkan cara dia memandangku saat aku sedang membaca buku atau menonton televisi, ada kelembutan di matanya yang membuatku merasa istimewa. Namun, perubahan ini tidak datang begitu saja tanpa perjuangan. Ada banyak momen ketika aku masih meragukan niatnya. Apakah dia benar-benar tulus? Atau apakah ini hanya ilusi yang akan memudar seiring waktu? Kadang-kadang, aku merasa seperti sedang berjalan di atas jembatan yang rapuh,
takut jika satu langkah salah akan membuat semuanya runtuh. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan sarapan, Pak Adi tiba-tiba duduk di meja makan dan menatapku dengan ekspresi serius. "Ernie," katanya pelan, "aku ingin mengajakmu ke sebuah tempat." Aku menoleh, bingung. "Kemana?" Dia tersenyum tipis. "Itu kejutan." Aku ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Kami jarang pergi keluar bersama, jadi ajakannya ini terasa aneh, namun juga menarik. Beberapa jam kemudian, kami sampai di sebuah desa kecil di pinggiran Probolinggo. Tempat itu tenang, dengan sawah-sawah hijau yang membentang luas dan udara segar yang sulit ditemukan di kota. Di tengah desa, ada sebuah rumah tua yang tampak familiar. "Inilah rumah masa kecilku," kata Pak Adi pelan, menatap rumah itu dengan mata penuh kenangan. "Aku belum pernah membawa siapapun ke sini sejak Lina meninggalku. Aku merasa jantungku berdegup kencang. Kenapa dia membawaku ke sini? Apakah ini cara dia untuk lebih terbuka padaku?" Kami masuk ke dalam rumah, yang meskipun tua masih dipelihara dengan baik. Di ruang tamu, ada foto-foto keluarga Pak Adi yang terpajang di dinding. Ada foto ibunya yang tampak lembut, ayahnya yang tegap, dan Pak Adi kecil yang tersenyum ceria. Foto-foto itu memberiku gambaran tentang masa lalunya, tentang bagaimana dia tumbuh menjadi pria yang sekarang ada di hadapanku. "Aku jarang bicara tentang keluargaku," katanya pelan. Suaranya terdengar bergetar. "Ibuku meninggal ketika aku masih kecil, dan ayahku. Dia adalah pria yang keras. Dia mengajarkanku untuk selalu bekerja keras, tapi dia juga membuatku takut untuk menunjukkan emosi. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan rasa iba yang mendalam. Aku mulai memahami mengapa dia begitu tertutup dan dingin di masa lalunya. Dia bukan pria yang tidak bisa mencintai. Dia hanya tidak diajari bagaimana melakukannya." "Kenapa kamu membawaku ke sini?" tanyaku akhirnya. Suaraku terdengar pelan. Dia menatapku lama, seolah-olah sedang mempertimbangkan jawabannya. "Karena aku ingin kamu tahu siapa aku sebenarnya," katanya pelan. "Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak sempurna. Aku punya banyak kekurangan. Tapi aku ingin mencoba lagi. Aku ingin mencoba untuk menjadi lebih baik. Untukmu." Aku merasakan air mata mulai menggenang di mataku. Kata-katanya terdengar begitu tulus, begitu mendalam. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa ada benih-benih rasa yang mulai tumbuh di hatiku. Mungkin, hanya mungkin, aku bisa mulai mencintainya. Namun, meskipun ada kehangatan dalam sikapnya, aku masih merasa ragu. Apakah perasaan ini benar-benar cinta? Atau hanya rasa bersyukur karena dia telah membantu keluargaku? Aku tidak tahu. Yang pasti, ada sesuatu yang mulai berubah di dalam diriku. Beberapa hari kemudian, aku menemukan sesuatu yang membuatku semakin yakin bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang utang keluargaku. Saat membersihkan lemari di kamarku, aku menemukan sebuah surat tua yang ditulis oleh ayahku. Surat itu ditujukan kepada Pak Adi, dan isinya membuatku terkejut. "Pak Adi," tulis ayahku, "maafkan aku atas semua utang yang kutinggalkan. Aku tahu ini sulit bagimu. Tapi jika sesuatu terjadi padaku, aku berharap kau akan menjaga Ernie. Dia adalah gadis yang kuat, tapi juga rapuh di dalam. Aku percaya padamu." Aku merasa dadaku sesak membaca surat itu. Jadi ayahku sudah mengetahui tentang hubungan antara keluarga kami dan Pak Adi. Mungkin itulah alasan mengapa Pak Adi mau membantu keluargaku. Karena dia merasa bertanggung jawab atas permintaan ayahku. Malam itu, aku memutuskan untuk menghadapinya secara langsung. Aku menunjukkan surat itu padanya dan menatapnya dengan mata penuh pertanyaan. "Apakah ini alasan sebenarnya mengapa kamu mau menikahiku?" tanyaku pelan. Dia diam sejenak, lalu mengangguk. "Ya," katanya pelan. "Aku merasa bertanggung jawab, tapi itu bukan satu-satunya alasan. Aku juga melihat sesuatu yang spesial dalam dirimu, Ernie. Kamu membuatku ingin mencoba lagi." Aku merasakan air mata mengalir di pipiku.
Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa pernikahan ini bukan sekadar transaksi atau beban. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang bisa menjadi indah jika kita berusaha bersama. Namun, meskipun ada rasa hangat dalam hatiku, aku masih merasa ragu. Apakah ini benar-benar cinta? Atau hanya rasa hormat yang tumbuh perlahan-lahan? Aku tidak tahu. Yang pasti, aku mulai merasa bahwa pernikahan ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang harus kuhadapi dengan cara apapun. Setelah menemukan surat ayah dan mendengar penjelasan Pak Adi, aku mulai merenungkan segala sesuatu yang telah terjadi dalam hidupku. Pernikahan ini awalnya adalah beban yang berat, sebuah kewajiban yang tidak pernah aku impikan. Namun, seiring waktu, aku mulai melihat bahwa ada lebih dari sekadar utang keluarga di balik semua ini. Ada tanggung jawab, ada harapan, dan mungkin, hanya mungkin, ada cinta. Namun, meskipun ada rasa hangat yang mulai tumbuh di hatiku, aku masih belum sepenuhnya yakin apakah ini benar-benar cinta. Aku takut jika perasaanku hanya didorong oleh rasa bersyukur atau bahkan kasihan pada Pak Adi. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa lagi memandang pernikahan ini sebagai beban. Ini adalah bagian dari hidupku sekarang, dan aku harus memilih apakah akan melawan takdir ini atau menyerahkannya begitu saja. Suatu malam, setelah hari yang melelahkan di kantor, aku duduk di balkon apartemen sambil menatap langit malam yang penuh bintang. Pikiranku dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Apakah aku benar-benar bisa mencintai Pak Adi? Apakah kami bisa membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati? Dan yang paling penting, apa yang akan terjadi jika aku memutuskan untuk membuka hatiku padanya? Tiba-tiba, aku merasakan kehadiran seseorang di belakangku. Aku menoleh dan melihat Pak Adi berdiri di ambang pintu, menatapku dengan ekspresi lembut. "Kenapa kamu belum tidur?" Tanyanya pelan, suaranya seperti angin malam yang menenangkan. Aku tersenyum tipis. "Aku sedang memikirkan sesuatu," kataku. Tidak yakin apakah aku harus mengungkapkan apa yang ada di pikiranku. Dia mendekat dan duduk di sampingku. "Apa yang kamu pikirkan?" Aku menatapnya lama, mencoba mencari keberanian untuk mengatakan apa yang selama ini tertahan di hatiku. "Pak Adi," kataku akhirnya. Suaraku terdengar ragu tapi juga teguh. Aku ingin bicara tentang perasaanku. Dia menatapku dengan heran, seolah-olah tidak percaya apa yang baru saja aku katakan. "Perasaanmu?" Aku mengangguk, jantungku berdegup kencang. "Ya, selama ini aku merasa bingung. Aku tidak tahu apakah pernikahan ini benar-benar tentang cinta atau hanya soal tanggung jawab. Tapi akhir-akhir ini aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuatku ingin mencoba lebih keras untuk menjadikan hubungan kita berhasil." Matanya melebar, dan ada kilatan emosi yang sulit aku artikan di wajahnya. Dia diam sejenak, seolah-olah sedang mencerna kata-kataku. Lalu dia berkata, "Ernie, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasakan dadaku sesak. Takut jika kata-kataku salah dimaknai. Tapi aku tetap melanjutkan. Aku tidak tahu apakah ini cinta. Tapi aku tahu aku ingin membangun hidup bersamamu. Aku tidak ingin lagi memandang pernikahan ini sebagai beban. Aku ingin melawannya, melawan takdir ini, dan mencoba untuk menjadikan semuanya lebih baik." Dia menatapku lama, matanya penuh dengan emosi yang sulit aku deskripsikan. Lalu, dengan suara yang bergetar, dia berkata, "Ernie, aku sudah jatuh cinta padamu sejak lama." Aku terkejut mendengar pengakuannya. "Sejak lama?" tanyaku. Suaraku hampir seperti bisikan. Dia mengangguk, matanya basah oleh air mata yang mulai menggenang. "Iya, sejak pertama kali aku melihatmu di bank, aku merasa ada sesuatu yang istimewa tentangmu. Tapi aku takut. Aku takut untuk membuka diri lagi setelah semua yang terjadi dengan Lina. Aku takut untuk menyakitimu." Aku merasakan air mata mulai mengalir di pipiku. Kata-katanya terdengar begitu tulus, begitu mendalam.
Untuk pertama kalinya aku merasa bahwa pernikahan ini bukan sekadar transaksi atau beban. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang indah jika kita berusaha bersama. Aku tidak tahu apakah ini cinta, kataku pelan, tapi aku tahu aku ingin mencobanya. Dia tersenyum, senyum yang kali ini benar-benar mencapai matanya. Kita akan melakukannya bersama, katanya pelan. Kita akan membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik. Malam itu, kami duduk berdua di balkon, menatap langit malam yang penuh bintang. Ada kehangatan di antara kami, sebuah perasaan yang tidak bisa aku deskripsikan dengan kata-kata. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa pernikahan ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa menjadi indah jika kita berusaha bersama. Beberapa bulan kemudian hubungan kami semakin kuat. Kami mulai belajar untuk saling menghormati, saling mendukung, dan saling mencintai. Aku tidak lagi merasa seperti korban takdir. Sebaliknya, aku merasa seperti seseorang yang sedang memperjuangkan kebahagiaannya sendiri. Bu Rohma, ibuku, tampak lebih bahagia sejak hubungan kami membaik. Dia sering datang ke apartemen untuk mengunjungi kami. Dan setiap kali dia melihat kami bersama, matanya berbinar penuh kebanggaan. Aku bangga padamu, Nak, katanya suatu hari, menepuk pundakku dengan lembut. Kamu telah menemukan cara untuk melawan takdir ini. Kamu telah menemukan kebahagiaanmu sendiri. Aku tersenyum, merasakan hatiku dipenuhi oleh rasa syukur. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi yang pasti, aku tidak akan lagi memandang pernikahan ini sebagai beban. Ini adalah bagian dari hidupku, dan aku akan memperjuangkannya dengan sepenuh hati. Esok harinya, aku bangun dengan sinar matahari yang masuk melalui celah tirai. Aku menatap langit-langit, merenungkan apa yang telah terjadi. Aku tidak tahu apakah ini benar-benar cinta. Tapi satu hal yang pasti, aku sudah memilih untuk melawan takdir ini. Aku sudah memilih untuk membangun hidup bersama Pak Adi. Dan entah bagaimana, itu sudah cukup.